Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Pedi Putinela. Saya mungkin Bapak Ibu melihat kok kayaknya namanya bukan nama Jawa ya. Saya dari Papua. Nah, tapi saya kelahiran dari Papua, besar di Papua, tapi asli saya itu Jambon, Jawa Ambon. Makanya itu yang Putinela yang dari Ambon. Saya juga sama dengan Bapak Ibu merantau dari Jawa ke Kalimantan. Saya dari Papua ke Jawa. Tadinya kuliah di Jogja, terus akhirnya kok nggak pengen pulang, jadi mau saja ke Cangkol. Gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat gerakan sekolah menyenangkan adalah sekolah yang mampu membuat semua warganya senang, nyaman, puas dengan situasi di sekolah. Diharapkan warga sekolah itu berada di sekolah, mereka merasa senang, puas, lega, dan nyaman. Apa itu standar sekolah menyenangkan? Itu gurunya menikmati mendidik di sekolah, sangat menikmati ya. Jadi tidak harus hanya tanggung jawab saya mengajar sebagai tanggung jawab saja, tapi menikmati untuk mendidik putra putri bangsa agar menjadi penerus bangsa yang baik. Kemudian siswa juga menikmati belajar di sekolah. Kemudian karena menyenangkan ya, jadi siswa benar-benar menikmati belajar di sekolah. Kemudian juga siswa tertantang dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian dengan begitu siswa juga bisa mengembangkan kompetensinya, diharapkan seperti itu. Karena kalau mereka tidak senang di sekolah kan mereka juga malas ya untuk belajar ya. Kemudian siswa juga di sekolah mempelajari keterampilan. Nah, mungkin di SDGT 1 keterampilannya itu membatik ya Bapak Ibu. Guru membatiknya itu Ibu Eka yang tadi sebagai MC. Kami diajarkan seperti ini, batik jumputan. Selain itu guru-guru kami juga diajar oleh Bu Eka ini namanya batik Shibori. Ini karya saya sendiri. Guru-guru di sini diajari sama Ibu Eka untuk membuat batik Shibori, terus kami jahit sendiri modelnya gitu kan. Nah sebenarnya karena kita itu kemarin disibukkan dengan akreditasi, kita baru selesai hari Kamis kemarin, sampai kita lupa memberitahu kepada Ibu Eka, dan karena Ibu Eka juga baru dari luar negeri tadi, dan Ibu Eka bilang kenapa tidak sampaikan ke saya dari kemarin-kemarin. Ternyata kalau disampaikan kemarin-kemarin niatnya Bu Eka mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar membuat batik Shibori atau ekoprint. Pernah dengar Bapak Ibu ekoprint? Batik yang terbuat dari daun ya Bu, dari tanaman yang seperti ini. Nah, ada dari bunga yang ada di sekitar kita, daun-daun. Nah ini. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Ada jemputan, ada batik tulis yang pakai cantik, itu namanya batik tulis. Nah anak-anak diajarkan, nah seperti itu. Ya batik tulis karena dicanting sendiri. Anak-anak menggambar, terus mereka ya terus nanti ada pewarnaan. Mungkin kalau kastanya sama Bu Eka, mungkin Bapak Ibu kedepannya programnya belajar membatik di SD Negeri Jati 1 sama Bu Eka. Ini kalau yang ekoprint itu juga mahal Bapak Ibu, terus kalau yang batik tulis juga mahal. Lama-lama saya kok jadi mempromosikan. Jadi anak-anak diajarkan keterampilan membatik. Jadi mulok yang kita keunggulannya itu membatik ya di SDGT 1. Kami juga pernah mengadakan pameran pada saat Hari Batik Nasional, kemudian mengundang masyarakat sekitar dan dinas pendidikan, dan mereka membeli karya-karya anak kita di SDGT 1. Nah itu ya Bapak Ibu salah satunya manfaat dari belajar keterampilan dari program guru menyenangkan, gerakan sekolah menyenangkan.
Kemudian tidak ketinggalan juga di gerakan sekolah menyenangkan adalah nilai-nilai moral yang menjadi fokus dan diteladankan. Nanti mungkin saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, gerakan sekolah menyenangkan memiliki 4 area perubahan, yaitu apa saja? Pertama, lingkungan belajar positif. Kemudian yang kedua, perkembangan diri dan interpersonal yang berfokus ke sosial emosional nih. Jadi di GSM itu banyak belajar dengan sosial emosional yang bisa meminimalisir pembulian, ya Bapak Ibu. Kemudian ada pembelajaran berbasis penarahan dan keterhubungan sekolah. Kita bahas satu-satu. Lingkungan belajar positif itu untuk memulai suatu perubahan yang pertama kali akan bisa dilihat dan dirasakan adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar positif itu seperti apa ya? Ya, mungkin dari fisiknya kita dari fisik sekolah dari luarnya, mungkin terlihat menarik, nyaman, asri, dari luarnya kelihatannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika masuk di dalam ruangannya, wow, terpampang, terpajang, ada hasil karya, ada banyak zona-zona mungkin lebih menarik dengan catnya yang lebih cerah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita dari fisik lingkungan sekolahnya sudah kelihatan menarik, di ruang kelasnya juga terlihat lebih hidup karena ada beberapa zona-zona yang menarik untuk pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, yang zona yang dimaksud adalah yang di ruang kelas itu adalah, mungkin Bapak Ibu masih asing ya, ada zona kehadiran. Zona kehadiran itu maksudnya nanti dibuat ada urutan, jadi ada berupa kantong kehadiran, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, di sini ada nama, bukan dibuat stick gitu ya, misalnya namanya Aska. Jadi Aska ketika dia datang pertama kali, dia mengambil namanya, dia memasukkan ke nomor 1. Ketika misalnya Sari datang nomor 2, dia ambil namanya, masukkan ke nomor 2. Jadi mereka itu akhirnya tahu, siapa yang tadi datang nomor 1, siapa tadi yang datang nomor 2. Itu memotivasi mereka untuk mereka datang lebih pagi. Dengan kita tidak memaksakan, tapi mereka jadi tidak terlambat juga, berlomba-lomba untuk datang lebih pagi untuk melatih disiplin mereka. Kemudian ada zona kesepakatan. Kesepakatan itu kita buat kesepakatan kelas, kita tulis, karena kami kelas 1 kita tulis dulu, nanti terus kita ditempelkan di kelas-kelas. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat ke kelas masing-masing kelas ya Bapak Ibu. Ada zona harapan. Zona harapan itu ada harapan orang tua dan harapan murid. Jadi misalnya orang tua punya harapan yang tidak diketahui anaknya, orang tua menulis, nanti ditempelkan. Harapannya si anak juga ditempelkan. Jadi ketika orang tua datang, saya lihat, oh ternyata harapan anak saya seperti ini. Dan anaknya pun tahu, oh harapan orang tua saya juga seperti ini. Yang seperti Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan. Ada juga zona karya, mungkin kalau zona karya tidak asing lagi ya Bapak Ibu, karya-karya anak-anak. Ada juga zona emosi. Kenapa ada zona emosi? Nah, karena kita mengedepankan juga pembelajaran emosional tadi, sosial emosional. Apa gunanya? Zona emosi itu nanti kita buat emotikon sedih, marah, senang. Jadi ketika ada juga kantong-kantongnya, tapi kantong-kantongnya itu ada namanya mereka. Misalnya si Aska, si Sari, si siapa lagi. Nah, ketika datang ke sekolah dia sedih karena dimarah ibunya, mungkin karena suruh cepet-cepet, nanti terlambat, dia kan sedih ya. Terus dia taruh gambar emotikon, oh ya seperti ini. Terima kasih Bu. Ini ada zona sedih, ya emot-emot sedih, senyum. Itu nanti mereka masukkan di kantong namanya. Jadi kita tahu gurunya akan lihat, oh hari ini yang sedih Sari. Mungkin kita akan menanyakan. Jadi kita tahu dia tuh hari ini ternyata sedih. Kalau kita tidak membuat kayak gini kan kita tidak pernah tahu hari ini dia sedih. Yang ada kita kok
kamu dari tadi diam saja, tidak mau belajar, tidak mau ini kan. Tapi kalau dengan kita mengetahui, mungkin kita bisa lebih apa ya? Ya bisa lebih menerima kalau dia itu hari ini belajarnya tidak maksimal. Nah, kemudian bisa juga zona-zona yang lain yang bisa membangun hubungan interaktif. Itu sesuai dengan kreativitas sendiri ya Bapak Ibu. Oh ya, ini contoh-contoh praktik baik. Itu zona-zona kajian seperti ini. Lanjut. Kemudian ini zona harapan siswa, harapan orang tua. Ini kesepakatan kelas. Kemudian ada amplop kebaikan. Yang kebaikan, zona kebaikan, amplop kebaikan ini manfaatnya gini Bapak Ibu. Jadi ada amplop, ada nama-namanya anak-anak itu. Temannya itu pengen memberi penghargaan buat temannya. Mungkin tadi si Sari, dia kok lihat temannya yang namanya Aska itu kok hari ini baik banget sama dia, kok baik. Nah dia kasih bintang, masukin di amplopnya si Aska. Jadi memberi penghargaan, belajar memberi penghargaan buat temannya agar ada rasa empati, dan yang diberi penghargaan tentunya pasti akan senang, seperti itu ya. Kemudian, nah ini amplop kebaikan, menaruh kebaikan yang dilakukan temannya, tujuannya melatih siswa untuk menghargai kebaikan positif dari temannya, melatih memberikan apresiasi positif ke orang lain. Jadi dari kecil anak-anak sudah dilatih untuk menghargai orang, memberikan penghargaan kepada orang lain. Kemudian, wah ini ada cerita lucu kalau ini Bapak Ibu. Saya ketika mengikuti pelatihan GSM pertama kali, saya itu sangat tertarik karena saya itu dulu kayak kita ya begini ya Bapak Ibu, kalau ada tes breaking, mesti kalau dikasih hukuman kita kan pasti takut ya Bapak Ibu, kayak waduh nanti gimana. Nah mungkin murid kita juga seperti itu. Dan ketika itu kami disuruh mencari kelompok, misalnya membuat kelompok 5 kelompok, kita 5 orang satu kelompok, kita kan mesti cari 5 orang. Ketika tidak dapat kan kita takut juga ya kalau kita tidak dapat ya. Nah waktu itu tuh saya berpikir, terus bagaimana ya kalau GSM kan tidak boleh membuat anak jadi kecil hati gitu ya. Nah ketika itu saya kok menemukan ini yang saya cari-cari. Nah ketika itu kami disuruh mencari coba berkelompok 5. Terus saya sudah dapat. Nah ada 2 guru itu tidak dapat temannya. Apa ya yang akan dilakukan ya oleh GSM? Coba saya mau lihat apa sih supaya menyenangkan itu apa. Nah ternyata saya pikir pasti seperti dihukum ya, 2 orang itu mesti kan kita berpikir pasti dihukum ya. Nah ternyata yang dilakukan adalah kelompok mana yang mau mengajak 2 ibu ini untuk bergabung bersama kelompoknya. Oh ini yang saya cari-cari. Berarti besok kalau saya melakukan pembelajaran di sekolah akan saya lakukan hal seperti ini, sehingga anak-anak ketika bermain seperti tadi tidak merasa terbeban, aduh nanti saya mau dapat hukuman saya. Jadi anak-anak itu belajar itu tidak terbeban tapi tetap senang karena dipernahkan apa yang kalau orang Jawa bilang dirangkul, seperti itu, dimanusiakan seperti itu. Oh ya sebelumnya Pak. Nah dulu saya itu kalau memberi penghargaan itu saya buat bintang. Yang anak-anak yang berbuat kebaikan mesti saya kasih bintang. Nah waktu itu sebelum saya ikut GSM, saya itu kalau yang tidak sesuai, yang tidak baik lah, itu saya kasih dol bolong. Nah dol bolong, itu kan juga membuat anak-anak sedih ya sebenarnya. Nah saya setelah mengikuti GSM itu saya tidak mau lagi memberikan dol bolong karena ternyata saya melatih anak-anak untuk SMS. Bapak Ibu sudah tahu SMS? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kenapa? Karena dengan saya memberi dol bolong, murid-murid saya ketika saya di ruang guru, ada yang nakal, saya istirahat jam mata pelajaran. Murid-murid saya karena saya mengajar kelas 1, lapor, Bu tadi si Aska nakal, dia ini dikasih dol bolong, dikasih dol bolong.
dia bangga sekali kalau temannya dapat daun bolong. Mereka tuh senang, iya Bu itu. Jadi suruh kasih daun bolong, karena kalau daun bolong itu mereka pulangnya lebih lama 5 menit. Saya bilang misalnya anak kelas 1 pulangnya jam 11, saya bilangnya nanti yang daun bolong 1 pulangnya jam 11, nanti di angka 1 jam panjangnya. Yang daun bolong 2 pulangnya di angka 2. Kan mereka takut ya. Dan mereka senang kalau temannya itu mendapat daun bolong. Nah saya pikir-pikir, kok memupuk anak-anak senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah semenjak mengikuti GSM, saya mencoba menghilangkan yang jelek-jelek seperti itu, dan saya memupuk hal-hal yang baik. Nah, kita di sekolah mengedepankan pembelajaran sosial emosional. Karena apa? Dengan anak-anak diberi hati, diberi ruang untuk berekspresi dan bereksplorasi, mereka dapat mengembangkan diri dengan minat, bakat, potensi, serta talenta yang diberikan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, karena mereka cerdas emosi ya, karena kita sudah mengajarkan kepada mereka emosi yang baik bagaimana, mereka sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Dengan emosi yang baik, mereka bisa mengatur emosinya mereka. Jadi mungkin ini bisa meminimalisir pembulian. Jadi kayak ketika mereka mau marah, mereka bisa mengontrol. Mungkin kalau dalam kelas atas, kelas 5 UNBK atau mau ujian gitu ya, latihan ujian, ketika mereka sudah belajar tapi nilainya jelek, tapi ketika mereka punya kecerdasan emosional yang bagus, mereka bisa, kan harusnya mereka sedih. Kalau sedih lama-lama kan ngapain sedih, sedih juga gak bisa membantu nilainya menjadi bagus. Nah, dengan mereka cerdas emosi, mungkin mereka akan, saya harus belajar lebih baik lagi. Nah, kemudian selain pembelajaran emosi Bapak Ibu, saya juga tidak lepas memberi pembelajaran kecerdasan spiritual yang saya lakukan di kelas saya. Mungkin karena saya kelas bawah ya Bapak Ibu, saya mengajar anak-anak dengan pendekatan. Mungkin seperti ini, guru-guru yang mempelajarkan dan mendidik dengan hati melalui pendekatan dan membangun engagement kepada anak didiknya secara tulus akan bisa diterima dimaknai oleh anak didiknya. Mungkin pengalaman saya ya Bapak Ibu, karena di kelas saya itu ada anak yang aktif banget, suka ganggu temannya, dia suka mukul kepala temannya, perempuan apa laki-laki dipukul semuanya. Dan setiap hari dia mengganggu temannya, dan temannya tuh merasa tidak nyaman kalau dia berada di kelas. Nah, karena saya berpikir kita tidak boleh menjudge anak, kamu nakal, kamu tidak boleh kayak gitu kan, tidak baik ya, tidak baik, dan juga mungkin tidak ada perubahan. Tapi yang saya lakukan dengan kecerdasan spiritual yang saya tanamkan di kelas saya mengajak anak-anak setiap hari, memang saya ajak mereka berdoa dan mereka mengaminkan, diakhiri dengan Al-Fatihah. Kebetulan di kelas saya mayoritas Islam, tidak ada Muslim, tidak ada yang non-Muslim. Saya pertama bilang anak-anak, mari kita berdoa, semoga anak-anak kelas 1B menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Semoga anak kelas 1B diberi kesehatan dan panjang umur, amin. Orang tuanya anak kelas 1B, pokoknya semua saya doakan, gurunya, sekolahnya semua. Dan terakhir, karena anak yang tadi suka ganggu teman tuh misalnya namanya Aska, saya bilang semoga Aska tidak ganggu-ganggu lagi temannya, amin. Semoga tidak suka pukul-pukul temannya lagi, amin. Nah, kita terus Al-Fatihah, di akhir Al-Fatihah Bapak Ibu, dan itu berhasil, tapi dalam beberapa hari. Namanya juga anak-anak ya Bapak Ibu. Dan ketika anak itu kumat, saya bilang, ketika dia sudah berjalan mau ganggu temannya lagi, anak-anak, guru sedih loh. Kenapa, tahu nggak? Doa kita kok tidak terkabulkan ya? Kok si Asta masih terus dia dibikin, jangan, terus dia kembali ke tempat duduknya, dia duduk, terus dia diam lagi. Jadi jadi saya tidak pernah menegur kamu nakal, cepet. Nggak pernah begitu. Saya, kok doa kita tidak terkabulkan ya anak-anak? Terus dia balik lagi, dia kan. Itu pengalaman saya ya Bapak Ibu, karena saya menghindari kata-kata yang menjudge anak-anak nakal, anak
salah satunya saya gunakan seperti itu. Dan juga saya suka nyanyikan ketika ribut, tahu ya Bapak Ibu, anak kelas 1 ngatur di sini ribut, yang ngatur sini ribut. Saya lagi ngoreksi punya mereka yang antri. Di situ pada lari-lari saya suka nyanyi. Astagfirullah, balik kembali ke tempatnya. Mereka lanjutkan roba baru ya, mereka juga langsung menyambungkan lagu itu dan mereka duduk lagi. Jadi ketika mereka jalan lagi, rame lagi, saya juga astagfirullah, balik lagi mereka seperti itu. Bapak Ibu ya, itu pengalaman saya karena agar membuat pembelajaran yang menyenangkan, tidak memarahi anak-anak. Mungkin selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran berbasis penalaran. Mungkin tidak asing lagi Bapak Ibu, di GSM, di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 pun semua mengajarkan bagaimana kita mengajarkan pembelajaran berbasis penalaran. Mungkin ini saya tidak terlalu banyak menyampaikan, menceritakan. Bapak Ibu sudah tahu, sudah mengandung 4C, collaboration, communication, kreatif, dan critical thinking. Dan kemudian dengan penalaran, berbasis penalaran, anak-anak bisa membangun pengetahuannya sendiri. Jadi mereka menemukan pengetahuannya sendiri secara nyata. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir, tidak kalah pentingnya, yang paling dibutuhkan kita semua dari GSM adalah keterhubungan sekolah. Keterhubungan sekolah ini kaitannya dengan kerjasama antara pihak sekolah, anak didik, orang tua, dan masyarakat. Nah Bapak Ibu, kenapa sekolah kita, kelas kita ini banyak zona-zona, sementara tidak berbeda guru kepala sekolah yang ada di Jogja tidak berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Kami pun tidak ada waktu lagi, sibuk terus, kayak waktu tuh kayak 24 jam tuh kayak kurang ya Bapak Ibu. Sama saja Bapak Ibu. Dan kenapa kelas kami bisa ada zona-zona seperti ini? Karena kami melibatkan orang tua. Karena kan kami mungkin, kalau kami sendiri mungkin susah ya mau kreatif. Nah kita libatkan orang tua dan ibu kepala sekolah. Pertama mengadakan, ayo kita lomba pojok baca antar kelas. Nah orang tua berlomba-lomba menghias pojok baca, menyumbangkan buku-buku, dan akhirnya terciptalah pojok baca yang menarik. Kemudian kami juga merencanakan membuat zona-zona di kelas agar kelas terlihat lebih hidup. Nah kami juga meminta keterlibatan orang tua agar membantu membuat zona-zona. Dan ketika itu setelah zona jadi lagi, ayo kita lombakan. Orang tua nggak puas, mereka ingin lagi membuat kreasi-kreasi lagi. Jadi yang senang siapa? Yang senang gurunya juga. Tapi dampaknya ke murid itu merasa nyaman di kelasnya, karena mereka merasa ini kemarin loh ibu saya yang bantu-bantu. Mereka merasakan ini sebagai bagian dari rumahnya, seperti itu. Ini adalah melibatkan orang tua. Mungkin ini videonya bisa diputar. Ini adalah testimoni dari orang tua, salah satu orang tua. Nah ini ibu-ibu kedengaran suaranya berisik banget ya, karena tidak hanya di kelas ini yang waktu lagi kerja bakti, di kelas-kelas lain juga orang tua lagi bersama-sama kerja bakti menghias kelasnya masing-masing, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kedepannya Bapak Ibu pulang ke Kalimantan, ke sekolahnya bisa melibatkan orang tua. Kemudian, nah dengan berpedoman pada itu semua, sangat bisa untuk kita bergerak dan berubah. Jangan menunggu perubahan itu datang menghampiri, sebab itu adalah mustahil. Namun mari bersama kita jemput perubahan itu dengan bergerak. Karena sesuatu yang bergerak dari hati, maka akan menggerakkan hati. Mungkin kita bisa nonton videonya.
Mungkin yang Bapak Ibu sudah pernah nonton, mungkin sudah pernah lihat video ini untuk inspirasi saja. Mungkin bagi yang belum bisa jadi inspirasi juga. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर प्लीज ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो I hate this country. कुछ करो ना. अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे तू ही रे तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे Bapak Ibu sudah melihat videonya, kira-kira apa makna dari video itu Bapak Ibu? Coba saya tanya Ibu. Terima kasih. Jadi ketika kita melakukan perubahan, itu memang harus diawali dengan apa? Dengan melakukannya dulu. Jadi kita melakukan dulu, memberi contoh, dan akhirnya seperti tadi semua mengikuti. Nah, contoh itu adalah anak kecil, anak kecil yang sementara notabene yang orang dewasa itu asik dengan kegiatannya sendiri, ada yang di dalam mobil karena kita hujan. Jadi akhirnya semua ikut atau mungkin ada rasa malu, mungkin ya rasa malu pada anak kecil tadi bahwa loh, anak kecil aja mampu memberi contoh seperti itu, gitu. Apalagi mungkin itu ya Bu. Ya. Terima kasih sekali Ibu dan Ibu siapa? Dan terima kasih Ibu Titi. Ya, dengan tadi menurut Ibu Titi tadi hanya anak kecil saja bisa memberi contoh kepada yang lebih tua, yang lebih besar ya Bapak Ibu. Mungkin itulah yang kita lakukan. Perubahan itu memang susah kita lakukan, apalagi kalau tidak ada temannya. Tapi itu perlu kita lakukan walaupun sendiri, dan nanti akan pasti ada yang juga akan tergerak mengikuti kita ya, dan akhirnya menjadi seperti yang kita harapkan. Makanya mungkin tidak beda jauh dengan kurikulum Merdeka yang artinya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dia tergerak untuk memindahkan pohon, dan semua bergerak, akhirnya menggerakkan semua. Maksudnya dia bergerak, dia tergerak untuk bagaimana ya memindahkan pohon itu, dan dia melakukan aksi nyata. Dan mungkin kita juga harus begitu ya, tidak mungkin ilmu yang
yang kita dapatkan tidak kita diam saja, tapi kita lakukan aksi nyata itu agar bisa menggerakkan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin sekian dari saya, ada kurangnya saya minta maaf. Semoga ini bisa ada baiknya, mungkin Bapak Ibu bisa praktekkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Suwarti dan Ibu Peggy Budiman. Selanjutnya acara berikutnya sesi tanya jawab. Monggo ada bapak atau ibu yang tak ingin bertanya. Ayo silakan, ada yang bisa diambil ya. Monggo Ibu. Terima kasih atas kesempatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, jadi saya Andreasi Dijubena, Kepala SDM Kita Senyarong. Di sini setelah melihat dari paparan Ibu Peggy tadi, saya coba kembali mereview di sekolah saya sendiri. Kami mencoba seperti itu, tapi ada kendala di Bu. Siapa tahu nanti bisa ada solusi. Kami mengalami kendala, ada beberapa orang tua yang kurang bisa dirangkul dengan berbagai macam alasan untuk bisa dirangkul bekerja sama dengan kelas. Kebetulan rombel di sekolah saya itu ada 18 rombel, masing-masing kelas itu ada 3 rombel ABC. Jadi beberapa guru saya itu ya saya memang bebaskan untuk mereka bergerak seperti tadi. Kami coba sudah, cuma ada kendalanya Bu. Siapa tahu nanti Ibu bisa memberikan solusi, mungkin nanti bisa saya bawa kembali ke sekolah saya nantinya supaya nanti bisa seperti apa yang Ibu gambarkan tadi bisa terrealisasi. Oke. Kendalanya itu tadi orang tua, ada beberapa orang tua yang sangat sulit untuk bisa dirangkul dengan berbagai alasan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya mencoba menjawab ya Ibu. Kira-kira itu beberapa orang itu satu kelas beberapa orang atau satu sekolah beberapa orang Ibu? Pasti ada. Ya, gini ya Bapak Ibu. Mungkin kalau memang dimanapun, di setiap sekolah pun manapun tidak kayaknya susah ya kalau semua itu mau, nah kan. Nah mungkin kita merangkul pendekatan. Biasanya kita yang wali kelas itu yang pinter-pinter pendekatan sama wali murid itu, mungkin kita dengan memberi pembelajaran yang menarik, terus anak-anak itu senang. Jadi orang tua tuh sudah menilai kita, oh ibu guru ini atau pak guru ini kalau mengajar benar-benar, maksudnya kan orang tua juga mengamati toh Bu, hasil pembelajaran anaknya, melihat juga mengamati gurunya bagaimana. Ketika kita memberi hasil yang terbaik buat anaknya, kita memberikan yang terbaik buat anaknya, pasti orang tua juga itu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Nah, tapi tidak selamanya orang tua itu seperti yang tadi itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau menurut saya, ketika hanya beberapa orang saja yang begitu, sementara yang lain itu tidak, maka lebih kayaknya yang sedikit itu bisa kalah. Karena contohnya saya mengalami di kelas saya ini, sekarang sudah kelas 2, itu mereka suka bilang, Bu yang kerja tuh cuma ini saja, ini saja. Nah ketika mereka kelas, terus saya memberi semangat, ketika saya tetap semangat Bapak Ibu, tapi tetap tolong ya bantu membuat zona-zona agar anak-anak lebih menarik ini ya Bapak Ibu. Terus oh iya, nah dengan beberapa orang itu ketika mereka kelas 2,
mereka bilang ke saya, belum ada sosialisasi tentang zona-zona ini di kelas lain, mereka bilang, ini Bu, kami meneruskan cita-citanya Bu Peggy, tapi di kelas 2 ya Bu, iya nggak apa-apa. Dan saya lihat Ibu sungguh luar biasa, ternyata mereka yang beberapa orang itu bisa menggerakkan satu kelas itu. Sekarang saya heran, kenapa kalau setiap pulang sekolah kok ada ibu-ibu nyapu. Terus saya tanya, Bu ngapain Bu? Ada pertemuan? Enggak, sekarang kami kalau anak kami piket, orang tuanya ikut piket. Dan ternyata mereka itu pergerakannya luar biasa, saya heran. Yang tadinya nggak mau bekerja, nggak mau terlibat tuh sekarang mereka terlibat. Nah tadi yang video tadi itu salah satu wali kelas itu, dan itu videonya itu saya cari fotonya yang kerja sama kok hilang videonya itu mereka rame loh Bu yang kerja, tidak dulu cuma 3 orang, 4 orang, tapi kemarin saya lihat banyak dan berganti hari ganti orang. Ternyata mereka saya lihat ternyata sudah kompak. Nggak apa-apa, nggak usah terpengaruh dengan yang tidak mau, tapi dengan yang mau kita rangkul terus. Dan mungkin menurut saya pengalaman saya, ketika kita memberikan pembelajaran yang baik buat anaknya, kita akan menerima hasilnya juga dari orang tua tersebut. Menurut saya begitu Ibu, maaf kalau kurang, mungkin ada yang mau menambahkan Ibu. Terima kasih, menambahkan sedikit saja Ibu. Kalau dalam GSM itu prinsipnya tidak harus semua, karena ketika kita mengajak berbuat baik belum tentu semuanya menyambut baik. Jadi yang mau itu yang kita openi, yang mau itu yang kita gandeng, yang mau itu yang kita rengkuh sebagaimana ibaratnya sahabat dekat. Nah itu nanti yang lain akan mengikuti Bu secara pelan-pelan. Dan seperti Bu Peggy tadi, ketika guru itu di kelas kok membuat sesuatu yang mengesankan, anak tuh ke rumah akan bercerita, Ibu, guruku tadi gini, tadi gini, itu akhirnya nanti akan mengulang ke sebelah gitu. Jadi kalau memang masih ada yang susah, tidak perlu dibikin susah Bu, kita ajak saja yang mau. Nanti yang mau ini akan memberikan cerita ke teman-temannya tentang kemajuan yang ada di kelasnya. Nanti akan risih sendiri Bu, merasa kok tidak ikut andil, kok tidak ikut berpartisipasi, nanti akan malu sendiri. Itu saja. Mungkin nanti seperti film yang tadi ya Bu, hanya 1 orang terus bisa menggerakkan banyak orang, mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, monggo. Iya, monggo Ibu. Nuwun sewu, minta 1000 kalau biasanya dibuka. Mohon terima kasih atas waktu dan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak ingin bertanya, tapi ingin mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh SDGT 1 di Jakarta ini kepada kami dari Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Tenggarong. Saya selaku Ketua DJS berterima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak dari pihak Dinas Pendidikan yang telah menerima kami dengan baik, luar biasa, dan cukup merepotkan untuk semua. Mudah-mudahan ini nanti kita masih ada lanjutannya dan kami diberikan izin untuk terus meminta ilmu, mohon Bapak Ibu di sini tidak sungkan-sungkan berbagi dengan kami, karena terus terang walaupun GSM ini sudah lahir tahun 2017, dia sudah pernah diterapkan di beberapa sekolah, bahkan ini juga asalnya dari luar negeri. Pola pembelajaran seperti ini sebenarnya kita itu sudah dianjurkan sejak lama ya Bu. Dianjurkan seperti itu memang ketika berada di lingkungan seperti yang dikatakan rekan saya tadi, kita punya kendala-kendala seperti itu, lalu kita lebih nyaman berada pada zona yang dulu. Sebenarnya ini agak sedikit membuat kita